Salam Ephata Penerobos. Firman Tuhan 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Tema saya, periksa level iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Lucifer adalah pemusik di sorga. Lucifer adalah pemimpin puji-pujian di sorga. Lucifer adalah malaikat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin puji-pujian di sorga, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan di sorga. Tetapi karena keangkuhan daripada Lucifer yang ingin menyamai Tuhan, ingin sama seperti Tuhan, maka endingnya adalah dicampakkan ke bumi. Demikian pula ketika manusia yang hidup di dalam keangkuhan, hidup di dalam kesombongan, hidup di dalam kecongkakan, maka pasti ending-endingnya dipatahkan dan dihancurkan oleh tangan Tuhan sendiri untuk mendatangkan kebaikan baginya. Sejak iblis dicampakkan ke bumi, ia sangat marah, sakit hati. Bahkan iblis lebih murka lagi ketika ia melihat bahwa Tuhan menggantikan posisinya, yaitu menciptakan manusia untuk memuji dan membesarkan namanya. Untuk itu, jangan pernah berhenti untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Iblis begitu murka, begitu marah, begitu jengkel, karena dia melihat bahwa Tuhan menggantikan posisinya, yaitu menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Tuhan turun langsung, rela mengotorkan tangannya, main tanah, untuk menciptakan manusia dengan mengambil rupa dan gambarnya. Manusia begitu mulia, manusia diciptakan begitu spesial dan istimewa. Apalagi Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden yang indah, taman serba ada. Di situ iblis menunggu kesempatan dan waktu untuk menggoda manusia serta merusak karya tangan Tuhan, menghancurkan karya tangan Tuhan. Dan hasilnya adalah manusia jatuh di dalam dosa. Ini bukan berarti bahwa Tuhan kompromi dengan dosa sehingga Tuhan mengizinkan dosa menguasai manusia, tetapi karena kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada manusia, justru manusia tidak mampu, tidak sanggup untuk menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan. Hawa lebih memilih untuk takluk kepada iblis. Adam lebih memilih untuk menuruti keinginan istrinya daripada memilih untuk taat dan setia kepada perintah Tuhan. Dan ini sangat menyedihkan. Hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita sering mengabaikan perintah Tuhan, titah Tuhan. Kita lebih memilih untuk memenuhi keinginan kita, kedagingan kita, daripada kita memilih untuk taat kepada kehendak Tuhan. Kita memilih untuk taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan. Dan kita telah tahu bahwa ketika ulah daripada iblis dan ketidaktaatan manusia, saat itu juga kemuliaan Tuhan terangkat dari Adam dan Hawa. Mereka harus terusir dari Taman Eden. Mereka harus menerima konsekuensi yang berat dan anak cucu menuainya. Sampai sekarang dosa mewarnai hidup manusia. Sampai sekarang dosa mewarnai kehidupan kita. Untuk itu, lakukanlah firman Tuhan, taatlah kepada perintah Tuhan. Hati-hati dengan dosa supaya anak cucu kita tidak menuai perbuatan kita. Untuk itu mari kita wariskan kasih, wariskan damai, kejujuran, kesetiaan, ketaatan. Wariskan kebenaran firman Tuhan kepada anak cucu kita, supaya mereka akan menuai berkat. Sama seperti Bapak Abraham menabur ketaatan dan kesetiaan, membuat kita sampai sekarang ini, sampai kepada anak cucu kita, selalu menuai berkat. Karena ketidaktaatan daripada Adam dan Hawa, serta kelicikan iblis, maka semuanya dikutuk, dan iblis pun dinyatakan oleh Allah tentang kekalahannya kelak. Kita dapat melihat bahwa sakit hati dan dendam daripada iblis berlangsung sampai sekarang ini. Itu yang membuat dia terus bekerja. Dia bekerja keras untuk menghancurkan kehidupan manusia.
Ia selalu membawa manusia ke dalam perangkapnya. Dan iblis bercita-cita untuk membawa manusia kepada kerajaan kegelapan, yaitu neraka yang kekal. Iblis ingin menguasai manusia, iblis ingin menguasai dunia dan sistemnya dengan berbagai cara, berbagai taktik, dan segala teknologi yang canggih untuk membawa manusia kepada programnya, rencananya. Dan salah satu caranya adalah rencana pemasangan microchip 66. Tetapi firman Tuhan, apapun usaha iblis, secanggih apapun teknologi yang dipakai oleh iblis untuk mewujudkan rencana busuknya, itu tidak akan berhasil, itu akan gagal karena Tuhan sendiri yang menggagalkannya. Mengapa? Karena Tuhan masih mempersiapkan mempelainya, kekasih-kekasihnya, gerejanya, yaitu kita orang percaya. Tuhan bekerja begitu teliti, begitu penuh kuasa untuk mengamankan mempelainya, gerejanya, orang percaya. Tuhan bekerja melalui utusannya, yaitu malaikat. Tuhan mengutus, menyuruh malaikatnya untuk menginjakan kaki kanannya di laut untuk menekan antikris yang sesungguhnya. Karena nanti yang muncul dari dalam laut adalah antikris yang sesungguhnya. Dan malaikat itu menginjakan kaki kirinya di bumi. Karena dari dalam bumi nanti nabi palsu yang sesungguhnya akan muncul dari dalam bumi. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selama mempelai Tuhan masih dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan yang diutusnya, si pendurhaka itu belum bisa nongol ke bumi. Karena Tuhan tidak ingin si pendurhaka itu melukai kesucian, menodai kesucian daripada mempelainya, gerejanya, kekasihnya. Kita melihat contoh bahwa Sarah yang telah diserahkan oleh suaminya Abraham kepada raja-raja itu. Tetapi Tuhan menolongnya, Tuhan membelanya, Tuhan melindungi Sarah demi untuk melahirkan anak perjanjian. Demikian pula Tuhan akan menjaga kita, Tuhan membela kita. Tuhan memakai hamba-hambanya yaitu gembala-gembala akhir zaman yang dikatakan 7 bintang di tangan Tuhan. Tuhan memakai hamba-hambanya, gembala-gembala akhir zaman itu untuk mempersiapkan mempelai kekasih hati daripada Tuhan Yesus sendiri. Tuhan mempersiapkan mempelainya melalui gembala-gembala itu untuk mempersiapkan kita sampai menjadi gereja yang sempurna, menjadi jemaat yang berkarakter, bait suci yang kudus, untuk siap di dalam pesta perkawinan anak domba Allah. Sama seperti halnya pengantin sebelum hari pernikahan harus ikut bimbingan, harus ikut penggembalaan di gereja oleh gembala-gembala. Harus mengikuti bimbingan khusus, penggembalaan khusus oleh gembala-gembala yang diutus di gereja, yang melayani di gereja. Dan saudara-saudaraku, setelah gereja Tuhan sudah matang, sudah mantap, sudah benar-benar terbentuk, sudah benar-benar menjadi gereja yang sempurna, Tuhan akan menyimpan mempelainya, Tuhan akan menyimpan gerejanya, orang-orang percaya. Tuhan menyimpan di tempat yang sudah Tuhan tentukan. Setelah semuanya menjadi aman, mempelai Tuhan semuanya sudah aman, di tempat yang aman, barulah Tuhan mengizinkan si pendurhaka itu nongol untuk menguasai bumi. Tuhan begitu bijak, Tuhan begitu bijaksana. Bahkan Tuhan begitu bijaksana dalam memperlakukan gerejanya sesuai dengan level imannya masing-masing. Kita belajar dari tabernakel. Level iman yang pertama adalah level iman ruang maha kudus. Yaitu orang-orang ini mereka akan mengalami pengangkatan sama seperti Henokh dan Elia. Kita melihat Wahyu 12 ayat 5.
Maka ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan taktanya. Begitu luar biasanya Tuhan memperlakukan mempelainya, kekasihnya. Level iman yang kedua adalah level iman ruang kudus. Ini seperti Filipus waktu dipindahkan setelah dia membaptis sida-sida di Ethiopia. Orang-orang ini akan disingkirkan ke padang gurun dibantu oleh sayap burung nazar yang besar untuk dipelihara. Kita melihat Wahyu 12 ayat 6. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Kemudian kita lanjutkan dengan Wahyu 12 ayat 14. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nazar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari ular itu selama 1 masa, 2 masa, dan 1/2 masa. Saudara-saudaraku, level iman yang ketiga adalah level iman yang hanya di pelataran atau halaman. Ini adalah orang-orang yang tidak mencapai target. Standar iman mereka tidak mencapai target atau standar yang ditentukan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan mereka kepada bangsa-bangsa asing untuk diperangi. Mereka diperangi, bangsa-bangsa asing memerangi mereka, bahkan menginjak-injak mereka. Kita melihat dalam Wahyu 11 ayat 2, tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Saudara-saudaraku, kita baca Wahyu 12 ayat 17. Karena gereja Tuhan telah disingkirkan, maka iblis itu pun marah. Dan di dalam Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara, inilah tingkatan iman dari gereja Tuhan, mempelai Tuhan, orang-orang percaya. Jadi jangan bingung. Memang roh antikristus sudah ada dan sedang bekerja. Nabi-nabi palsu pun bertebaran dan sedang bekerja di sana sini. Dan di sana sini pun sementara orang mempertanyakan antara vaksin dan 666. Mereka mengatakan bahwa kalau vaksin itu ada cairan, ada 666 antikris yang menyusup. Ada cairan yang mematikan, ada berita tentang ini dan itu. Tetapi kita melihat kepada firman Tuhan 2 Tesalonika 2 ayat 2, Rasul Paulus menasihati jemaat di Tesalonika agar mereka jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, yaitu Paulus dan kawan-kawan, bahwa seolah-olah hari Tuhan sudah dekat. Dan ini terbukti saudara-saudara, bahwa di medsos banyak berita-berita, SMS, WA, berita-berita, SMS tentang vaksin ini, ada itu dan itu, di dalam vaksin ini ada ini dan itu. Bahkan ada SMS tentang berita-berita yang menakutkan, tentang mimpi-mimpi, ilham roh, penglihatan yang menakutkan, membingungkan, menyeramkan. Ada ilham palsu, ada cerita-cerita palsu, seakan-akan itu dari Tuhan. Saudara-saudaraku, sesuatu yang dari Tuhan adalah mendatangkan damai sejahtera, bukan menakutkan, bukan membingungkan, bukan menakut-nakuti. Kita memang butuh berita, tetapi jangan fokus kepada berita-berita yang seram-seram. Jangan fokus kepada berita-berita yang menakutkan.
kita akan kehilangan fokus untuk mempercayai kebenaran firman Tuhan. Ketika kita kehilangan fokus, ketika fokus kita hanya kepada berita-berita, maka kita akan kehilangan fokus untuk mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman Tuhan. Dan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan telah memperlengkapi kita. Tuhan telah memperlengkapi kita dengan firman-Nya, kuasa untuk membedakan roh. Dan kata guruku, Pendeta Ruben Wojongkere, mengatakan bahwa karunia-karunia, penglihatan-penglihatan tanpa pengetahuan firman Tuhan adalah zombie, adalah iblis. Karena karunia-karunia dan penglihatan harus disertai, didasari, dilandasi oleh firman Tuhan. Harus alkitabiah. Untuk itu mari kita lebih mempercayai firman Tuhan. Kita lebih mempercayai Tuhan daripada berita-berita. Kita mempercayai berita-berita apabila berita-berita yang disampaikan itu adalah bersumber dari firman Tuhan. Apa yang diperlakukan orang itu adalah bersumber, berdiri di atas firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang telah mengerti firman Tuhan, mari kita sampaikan kepada orang-orang tentang firman yang benar supaya orang-orang tidak menjadi takut. Anak-anak Tuhan tidak menjadi takut, tidak menjadi bingung. Dan kesimpulan saya adalah roh antikris sedang bekerja, nabi palsu sedang bekerja, vaksin sedang berjalan. Tetapi yang sesungguhnya akan terjadi bahwa roh antikris yang sesungguhnya akan muncul, akan bekerja pada saat diizinkan oleh Tuhan. Nabi-nabi palsu akan muncul dan bekerja jika telah diizinkan oleh Tuhan. Bahkan pemasangan microchip 66 angka Lucifer 666 antikris, angkat antikris akan menjadi nyata, akan terjadi ketika Tuhan sudah menyimpan mempelainya, ketika Tuhan mengizinkannya, setelah mempelai Tuhan diamankan di tempat yang aman. Untuk itu, mari kita periksa level iman kita. Apakah level iman kita sudah mencapai target yang ditentukan oleh Tuhan? Jika belum, kejarlah target yang ditentukan oleh Tuhan. Kejarlah dan jangan main-main, jangan malas-malas, jangan tidur-tiduran, jangan lengah. Dan Tuhan Yesus memberkati. Salam penerobos. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hebat. Yesusku luar biasa, Yesusmu luar biasa. Immanuel, puji Tuhan, haleluya.